Dirga Aisulistia. Di sini saya akan memaparkan materi tentang komunikasi massa. Sebelum mulai videonya, yuk like, comment, and subscribe. Mengenai analisis media. Analisis media menurut National Education and Association adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun audio visual, termasuk teknologi perangkat kerasnya. Analisis media merupakan salah satu pendekatan yang dalamnya menjelaskan mengenai berbagai masalah komunikasi dan berbagai efek dari komunikasi tersebut. Pada hakikatnya, media menjadi perantara para pelaku komunikasi dalam hal komunikasi dengan media, dan apa dampak atau akibat dari media tersebut dalam hal komunikasi. Media dalam hal komunikasi bisa berdampak banyak pada khalayak atau audiens. Berbicara tentang media, maka banyak sekali para peneliti yang membuktikan bahwa media sangat memiliki pengaruh besar pada khalayak, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Media massa juga merupakan sesuatu yang dapat digunakan oleh segala bentuk komunikasi, baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok dan komunikasi massa. Secara universal, tujuan dari komunikasi massa sendiri, yang pertama informasi, yang kedua hiburan, yang ketiga pendidikan, yang keempat pengaruh, dan yang kelima pertanggungjawaban sosial. Sesuai perkembangannya, media massa berwujud dalam media cetak, baik itu koran, majalah, dan lain sebagainya. Dan juga media elektronik seperti TV, radio, dan internet. Dari berbagai macam media massa tersebut mempunyai ciri khas masing-masing, baik dalam isi dan pengemasan beritanya maupun dalam tampilan serta tujuan dasarnya. Selanjutnya tentang analisis framing. Analisis framing sendiri adalah salah satu metode analisis media, sama seperti halnya analisis semiotik dan analisis isi. Jadi secara sederhana, analisis framing ini dengan kata lain digunakan untuk mengetahui bagaimana cara pandang wartawan atau media massa ketika menyeleksi isu atau menulis berita. Dalam perkembangannya, analisis framing tidak hanya diterapkan dalam sosiologi atau psikologi, tapi juga ilmu komunikasi. Analisis framing juga telah digunakan dalam berbagai penelitian komunikasi massa, komunikasi politik, komunikasi organisasi, manajemen public relation, dan lain-lain. Selanjutnya, materi tentang analisis isi. Analisis isi atau content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan tentang isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Pelopor pertama kali analisis isi adalah Harold de Lasswell yang melopori teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematik kemudian diberi interpretasi. Analisis ini dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik itu surat kabar, media radio, iklan, televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi lainnya. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian. Holstein menunjukkan 3 bidang yang banyak menggunakan analisis isi, yang besarnya hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis 7,7%, komunikasi umum 25,9%, dan ilmu politik 21,5%. Sejalan dengan kemajuan teknologi,
Selain secara manual, kini telah tersedia komputer untuk mempermudah proses penelitian analisis isi, yang dapat terdiri atas dua macam, yaitu perhitungan kata-kata dan kamus yang dapat ditandai, yang sering disebut General Inquiry Program. Sekian pemaparan dari saya, Dirga Ayu Sulistia undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.